Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya akan persiapkan untuk pemupukan bibit menggunakan pupuk kandang. Saya gunakan pemupukan bibit ya bahan organik ini 2 kali pemberian. Yang pertama di usia 5 hari, yang kedua nanti rencana di usia 10 hari. Tapi lihat kondisinya dan lihat perkembangannya, lihat cuaca juga, mudah-mudahan mendukung di usia 10 hari. Dan ini saya gunakan pupuk kandang. Awalnya seperti ini, dari kandang saya ambil. Ini tingkat kelembabannya atau kadar airnya masih sangat tinggi. Nanti saya akan kering anginkan ya, dihearkeun cek Sunda nama. Dikering anginkan seperti ini. Kenapa tidak dijemur? Karena nanti di sini terdapat miliaran bakteri dan nanti ketika dijemur akan beberapa yang menjadi spora dan sebagian juga ada yang mati. Sayang dan kasihan ya. Sebenarnya bisa saja lebih cepat itu dijemur untuk pengeringannya, tapi nanti hasilnya juga kurang maksimal ya, karena beberapa bahan bakteri yang ada di dalamnya bisa ada yang mati, dan bahan organik sebagian juga pastinya akan hilang menguap ya karena panasnya yang terlalu terik. Nah, untuk pemupukan kedua, pemupukan bibit yang kedua, ada campuran selain pupuk kandang. Saya gunakan dedak ya, dedak yang seperti ini. Ini dedak, dan rencana saya berikan pupuk kandang itu per 5 kilo benih. Saya gunakan 1 karung ya rencananya, karena sebarannya itu carang kemarin itu, jadi lebih renggang. Jadi saya gunakan rencana 1 karung pupuk kandang dan 2 kilo dedak ya. Dedaknya yang seperti ini, jadi tidak banyak mengandung menir karena kita tidak butuh menirnya tapi butuh dedaknya. Fungsinya untuk apa? Kenapa saya menggunakan dedak seperti ini? Karena selain baik untuk perkembangan bakteri di dalamnya, juga nanti perkembangan bibit ya, bibit tanaman padi itu bisa lebih kekar ya, karena kandungan yang ada dalam dedak ini baik fosfor ataupun kalium itu sangat mendukung untuk batang pada bibit tanaman padi. Nah, bibit tanaman padi sangat baik dengan menggunakan dedak ini atau bekatul ya. Jadi diberikan di usia 10 hari, dan saya yakin nanti ketika dicabut ya tidak akan patah gitu maksudnya. Nah, ini tujuannya kenapa saya berikan dedak. Terus juga nanti bisa lebih tahan terhadap hama dan penyakit, karena kekebalan tubuh dari bibit tanaman padi itu lebih kuat ya dibanding dengan yang tidak menggunakan dedak. Ya, kalau menggunakan dedak yang banyak menirnya, saya rasa diayak atau gimana caranya ya, ditapi atau dianginkan, karena sayang sekali nanti tidak terpakai menirnya, juga akan mengundang beberapa serangga ya ke dalam bibit itu ya, nantinya bisa repot juga ya. Mending seperti ini, dan saya aduk. Ini dedak juga bisa mempercepat ya untuk pengeringan. Selain untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, dia mempercepat pengeringan karena ini dikering anginkan ya seperti ini ya. Nantinya seperti itu, yang sudah 1 hari dan mungkin 2 hari bisa agak ini ya, kandungan airnya sudah berkurang. Diaduk sampai homogen dan nanti bisa
tinggal diberikan. Ini persiapan beberapa hari lagi untuk tabur pupuk yang kedua. Yang pertama kemarin sudah diberikan, ya minimal sebenarnya tidak ada batasan untuk pemberian pupuk yang organik itu, pupuk kandang, tapi kita sesuai dengan kadarnya. Nah, untuk pupuk kandang ini di tahap yang kedua. Artinya apa? Tahap kedua. Tahap yang pertama itu proses pupuk kandang, dia beraromanya bau ya. Terus tahap yang kedua seperti ini, tidak berbau atau tidak beraroma. Dan tahap yang ketiga itu pastinya akan beraroma wangi atau ada ciri khas dari aroma tersebut. Dan lama-lama juga nanti ketika dibiarkan atau terbuka ya seperti ini, dibiarkan di tempat yang terbuka, itu menjadi aroma yang tidak beraroma lagi. Tapi kalau dimasukkan ke dalam wadah itu akan tambah menyengat atau tambah kuat aroma itu, yaitu berbau etanol biasanya seperti itu. Dan bisa juga untuk pengendalian hama, saya gunakan kemarin seperti itu sebagai pengendalian hama ya. Untuk sementara ini pupuk sebagai bahan pertumbuhan saja ya. Ada beberapa nanti pengendalian hamanya saya gunakan melalui spray atau daun ya. Ini diaduk dulu sampai merata. Kalau dibiarkan secara alami ini lebih lama dalam proses pengeringannya, tapi kalau dicampur dedak itu lebih cepat dan proses perkembangan bakteri juga di dalamnya akan lebih baik dan lebih bagus ya. Oke, sementara itu nanti saya akan buat lagi, upload lagi tentang pemberian pupuknya di lapangan, langsung di lahan ya, karena pembibitannya cukup jauh sebelah sana. Ini lahan sudah mulai siap kayaknya nih ya, tinggal bibitnya. Lebih baik lahan nunggu bibit daripada bibit nunggu lahan ya. Kalau bibit nunggu lahan nanti bibitnya jadi tua, tapi kalau lahan nunggu bibit santai saja ya, seperti itu. Tinggal direndam seperti ini lahannya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.